Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan maghrib hari ini kita mampu menunaikan kewajiban kita salat maghrib terus dilaksanakan dengan berjamaah. Terus kita duduk mendengarkan kajian ilmu. Mudah-mudahan ini sebagai rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Maka nikmat itu harus dibalas dengan bentuk syukur, sekalipun nikmat kita tidak bisa memperkirakannya karena begitu banyak. Kita mudah-mudahan dengan menunaikan bentuk syukur kita berhak mendapatkan yang sangat kita harapkan, yaitu nikmat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapa saja yang tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, hari ini kita langsung saja membacakan fikih dari kitab Fikih Muyassar. Kita sudah sampai bab ke-14, yaitu sholat gerhana atau sholat kusuf. Sholat kusuf atau gerhana matahari dan bulan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan sholat kusuf itu wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dalam bahasa Arab, kusuf pakai kaf. Kusuf berarti gerhana matahari. Untuk gerhana bulan bisa bermakna khusuf, pakai kha, khusuf. Tetapi di dalam fikih kita, sholat gerhana saja namanya kusuf. Berarti bisa dimengerti bahwa kusuf itu gerhana untuk matahari dan bulan. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan antara gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari namanya kusuf, sementara gerhana matahari namanya khusuf. Kusuf adalah terhalangnya cahaya salah satu dari dua benda yang bersinar, yaitu bulan dan matahari, dengan sebab yang tidak biasa. Dalam fikih, terjadinya gerhana dianggap sebagai tidak biasa. Tapi bagi yang mempelajari astronomi,
kejadian gerhana itu tidak istimewa. Bagi para ahli fikih itu istimewa atau tidak biasa. Nah, ketika ada hal yang tidak biasa, Rasulullah memerintahkan sholat, terutama gerhana. Itu kejadian yang tidak biasa. Bahkan tanda-tanda kiamat disebut salah satunya adalah gerhana, terjadinya gerhana. Maka tidak biasa pula terjadinya gerhana. Gerhana matahari apalagi total di satu tempat terjadi sangat lama. Ada yang mengatakan 100 tahun. Dahulu terjadi tahun 1982 yang total. Tapi kalau gerhana bulan hampir setiap bulan. Nah, apa sebabnya terjadi gerhana? Ketika 3 benda, bulan, matahari, dan bumi menjadi satu garis dalam ilmu astronomi. Dari satu garis itu menghalangi penglihatan yang dari biasa tidak biasa. Misalnya gerhana matahari, ya. Gerhana matahari adalah matahari berada di antara bumi dan bulan. Sedangkan gerhana bulan adalah terjadi antara bulan di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Jadi cahaya yang memiliki cahaya terhalang. Kalau malam hari bulan menjadi terhalang, khususnya terjadi pada bulan purnama di satu tempat. Nah, tidak selamanya purnama menyebabkan gerhana, karena syaratnya bumi, bulan, dan matahari satu garis. Satu garis kalau tidak sampai di bumi tidak terjadi gerhana pula. Nah, sebaliknya kalau gerhana matahari di tengah-tengah antara bulan dan bumi. Nah, kemudian kaidah kita, kalau dulu bulan matahari terjadi gerhana di zaman Rasulullah SAW, itu orang-orang betul melihat kejadiannya karena siang hari, ya. Nah, ketika terjadi orang-orang pada ribut. Kebetulan terjadi bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah SAW bernama Ibrahim, anak dari ibu Maryam, ya, Al-Maryah Al-Qibtiyah, istri Rasulullah SAW, seorang yang diberikan sebagai budak tawanan perang. Nah, ketika itu terjadi gerhana, orang-orang pada menyimpulkan ini gerhana terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Nah, maka Rasulullah bersabda, inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillah la yankasifani limauti ahadin au hayati wa innama yukhawifullahu biha ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau lahirnya seseorang di antara kalian. Jadi tidak ada hubungannya terjadinya gerhana dengan kematian seseorang, termasuk Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Ya.
Akan tetapi keduanya terjadi karena Allah ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Jadi karena kejadian tidak biasa, orang-orang menganggap sebagai sesuatu berhubungan dengan mati atau lahirnya seseorang. Nah, keyakinan jahiliyah itu terbawa sampai sekarang masih ada. Nah, kita tidak bahas itunya, keyakinan sampai sekarang orang-orang, karena dulu di kampung-kampung masih ketika terjadi gerhana, pohon-pohon pada dibangunin sama orang, bangun, terutama pohon yang sedang berbuah supaya buahnya jadi. Itu keyakinan jahiliyah. Yang sedang hamil masuk ke kolong tempat tidur, katanya supaya tidak dimakan sama apa tuh namanya. Pokoknya mereka menafsirkan dengan keyakinan yang keliru. Nah, di zaman Rasulullah sudah terjadi, ya. Maka Rasulullah mengingatkan bahwa matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana. Nah, maka syariat sholat gerhana itu berkaitan dengan terjadinya gerhana, sesuatu yang tidak biasa. Nah, timbul masalah nih, ya. Bagi sebagian ahli fikih, ya, terjadi sholat gerhana apabila kita melihatnya. Kita melihat terjadi gerhana, maka kita sholat. Yang lain lagi menganggap ini bisa dihitung, gerhana dengan ilmu hisab bisa dihitung. Bahkan 100 tahun sebelumnya bisa dihitung. Oh, tanggal ini akan terjadi gerhana. Oh, terjadi matahari nanti sekian tanggal sekian, berdasarkan hisab. Bahkan di satu tempat yang diperkirakan bakal terjadi gerhana, sekalipun di tempat itu kemudian mendung sehingga gerhana nggak terlihat, tetap melaksanakan sholat berdasarkan hitungan tadi, ya, berdasarkan hitungan tadi melaksanakan sholat. Nah, pendapat pertama terutama yang mengatakan Lajnah Daimah, ya, Dewan Fatwa Saudi Arabia, mengatakan kalau terlihat sholat, kalau tidak terlihat nggak perlu sholat sekalipun benar dengan hitung-hitungan hisab. Nah, tapi sebagian lagi mereka merencanakan sholat gerhana tanggal sekian dengan penceramah sekian, sekalipun gerhananya tidak terlihat, tertutup awan misalnya, atau hujan. Nah, dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Kita melihat gerhananya baru sholat, atau boleh merencanakan ketika tidak terlihat sekalipun? Nah, pendapat yang lebih kuat tidak perlu sholat kalau tidak terlihat, ya. Kalau tidak terlihat tidak perlu sholat, karena Rasulullah memang hanya melihat ketika terjadi gerhana. Oh, maka Rasulullah perintahkan. Bolehkah kita mengerjakan sesuatu dengan ilmu hisab? Dalam pandangan fikih secara keseluruhan boleh saja, karena perbedaan pendapat kita harus lapang dada. Karena yang mengatakan boleh juga berdasarkan ilmu hisab itu ada sebagian ulama. Terus kita yang tidak mengerjakan, kecuali kalau terlihat, boleh juga.
maka berlapang dada kita memahami perbedaan ini. Gimana di Masjid Istiqomah? Bikin sholat atau mendadak saja? Terutama sholat gerhana bulan. Gerhana bulan bisa terjadi jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Orang pada tidur. Berlalu terus gerhana, tidak kita tidak sholat. Tapi yang merancanakannya berdasarkan ilmu hisab udah mengagendakan. Sepekan sebelumnya sudah diumumkan akan ada sholat gerhana jam berapa? Jam 2 malam dengan penceramah si Anu. Nah, perbedaan ini hal yang biasa karena masing-masing punya argumentasi. Hukum dan dalil sholat khusuf. Sholat khusuf hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Dinyatakan oleh Abu Awana dalam sahihnya bahwa hukum sholat khusuf itu wajib, dan juga disetujui oleh pendapat Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik rahimahullah. Mereka mengatakan bahkan wajib seperti pelaksanaan sholat Jumat. Terus Ibnu Qayyim menguatkan pendapat yang mengatakan sholat gerhana itu wajib. Dia berkata sholat khusuf adalah wajib, ya, berdasarkan hadis yang menyatakan Rasulullah menyuruh kita bersolat wajib, dan didukung pada ulama zaman sekarang yaitu Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan wajib karena Nabi memerintahkannya. Beliau keluar untuk melaksanakannya dalam keadaan takut dan mengabarkan bahwa khusuf itu memberikan rasa takut kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah keluar dengan perasaan takut. Nah, bagi sebagian orang gerhana ini tidak lagi menakutkan karena mereka mampu menghitung pakai ilmu hisab. Padahal terjadinya gerhana itu tanda-tanda kiamat. Ketika gerhana terjadi berarti tanda kiamat terjadi, maka kita harus takut kepada Allah akan datangnya bencana. Nah, mendekatkan perasaan kita dengan peristiwa yang bakal terjadi kiamat itu lebih baik daripada kita menganggap biasa saja. Mungkin dengan ilmu hisab itu orang bisa mengatakan bahwa gerhana bisa datang kapan saja karena peristiwa alam yang biasa. Matahari beredar pada orbitnya, bulan juga begitu, dan bumi juga begitu. Kadang-kadang bertemu dengan satu garis, maka terjadilah gerhana. Itu ilmu hisab mengatakan begitu. Tetapi bagi ahli fikih yang lain itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi kecuali peredaran yang diatur oleh Allah. Ya. Memang pengetahuan ilmu hisab ini khususnya bisa menebak peredaran-peredaran tiga benda ini, bumi, matahari, dan bulan. Dengan mengetahuinya seolah-olah tidak ada hal yang istimewa dan menimbulkan bahwa mereka tidak khawatir lagi.
karena menganggap sebagai hal yang biasa. Tetapi bagi orang yang dekat kepada Allah mengatakan ini adalah tanda-tanda bahwa Allah mempertakuti hambanya. Waktu sholat kusuf. Nah ini waktunya sejak terjadinya gerhana sampai selesai, sesuai dengan sabda Nabi, idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu hatta yanjaliya. Bila kalian melihat sesuatu dari gerhana itu, maka sholatlah sampai matahari itu sudah selesai, matahari sudah terlihat lagi. Wah, bisa 3 jam sholatnya itu. Kalau gerhana matahari total dari awal masuk ya, bertemunya ini begini seret, nah kelihatan terus sampai selesai, lama sekali. Begitu sunahnya, bacaannya juga sama-sama panjang bacaannya. Nah, kira-kira siapa yang sanggup sholat 2 rakaat saja, sholatnya sampai selesai? Baca, kalau Rasulullah bacanya Al-Baqarah, kemudian lanjutkan dengan Al-Imran, lanjutkan dengan surat An-Nisa, terus dibaca sampai selesai. Nah Rasulullah kan nggak tahu hitung-hitungan ilmu hisab, maka ketika sholat Rasulullah sampai selesai. Tapi kalau orang sekarang bisa memperkirakan terjadinya jam sekian, lewat menit sekian, sampai kapan. Jadi idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu hatta yanjaliya. Kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana itu, maka sholatlah sampai matahari terlihat. Jadi hukumnya itu sepanjang gerhana terjadi, dari mulai terjadi sampai berakhir. Itu tentang waktu sholat gerhana. Tata cara sholatnya, nah tata caranya saja berbeda. Ya, Rasulullah mencontohkan di dalam sholat itu ada 2 kali ruku, yaitu bacaannya dengan jahar, baik sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan terjadi pada malam hari, atau gerhana matahari terjadi pada siang hari. Yang siang hari tetap baca jahar. 2 rakaat bacaannya jahar, ya. Di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang. Rakaat pertama berdiri baca Al-Fatihah dan bacaan surat yang panjang sekali. Kemudian ruku. Setelah selesai rukunya panjang juga. Apa yang dibaca? Ya tasbih. Terus tasmi' sami Allah liman hamidah. Ya, tidak segera berruku, baca Al-Fatihah lagi. Terus baca surat lagi, panjang lagi. Hanya lebih pendek daripada yang pertama tadi. Ya. Kemudian tasmi' sami Allah liman hamidah, terus baru sujud. Sujud pertama juga panjang sekali. Kemudian duduk di antara 2 sujud,
kemudian sujud panjang lagi, kemudian berdiri, melakukan seperti rakaat pertama tadi. Al-Fatihah, baca surat, ruku, panjang, kemudian bangkit, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku, i'tidal, kemudian baru sujud, kemudian salam. Sampai matahari terlihat lagi, sudah hilang gerhananya. Nah, begitu tata caranya. Jadi tambahannya adalah adanya ruku dan bacanya panjang-panjang. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, riwayat Jabir radhiyallahu anhu, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidin har fa shalla bi ashabihi fa atala al-qiyam hatta ja'alu yakhiruna thumma raka'a fa atala thumma rafa'a fa atala thumma rafa'a fa atala thumma rafa'a fa atala thumma sajadatain summa qoma fasona al-nahwa min dalik fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadat. Artinya terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW pada hari yang panas terik yang menyengat. Lalu beliau sholat mengimami para sahabat beliau. Beliau memperlama berdiri sehingga mereka mulai tertunduk kecapean. Para sahabat tertunduk saking capeknya. Kemudian beliau ruku, lalu memperlama rukunya. Kemudian bangkit, lalu memperlama berdirinya. Kemudian ruku, lalu memperlama rukunya. Kemudian bangkit, lalu memperlama berdirinya. Kemudian sujud dengan 2 sujud. Kemudian berdiri pada rakaat kedua, lalu beliau melakukan seperti yang beliau lakukan sebelumnya, sehingga jumlahnya adalah 4 ruku dan 4 sujud. Nah, begitu tata caranya. Ya, sebisa mungkin dibaca panjang, karena ini mengingatkan diri kita bahwa rasa takut terhadap terjadinya gerhana itu. Imam disunahkan menasihati kaum muslimin setelah sholat gerhana. Jadi ada bentuk nasihat. Nah, apakah dilakukan dari atas mimbar atau belum atau tidak, terserah. Yang jelas menasihati. Menasihati apa? Memberi peringatan kepada umat agar mereka tidak tertipu dengan dunia, supaya memerintahkan mereka memperbanyak doa dan istighfar. Karena Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana disebabkan kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya atau lahirnya. Lalu bila kalian melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan sholat serta bersodakoh. Jadi itu yang perlu dinasihatin. Perempuan juga disunahkan dianjurkan supaya mendatangi. Ya.
Nah, kalau sholatnya sudah selesai sementara gerhananya masih ada, maka tidak ada pengulangan. Sholatnya tidak perlu diulang. Cuma jamaah disuruh banyak berzikir, ya, banyak berzikir, banyak berdoa. Fasallu wad'u hatta yukshafu ma bikum. Ya. Salatlah dan berdoalah sehingga disingkaplah gerhana yang terjadi pada kalian. Abdolnya salatnya sepanjang terjadinya gerhana. Kalau sudah selesai sholatnya sementara gerhananya masih terjadi, tidak segera bubar, tapi banyak berzikir, berdoa, minta ampun, istighfar, terutama setelah disampaikan khutbah. Tetapi kalau seandainya gerhana sudah terlihat bulannya, sudah hilang gerhananya, tetapi sholatnya masih belum selesai, maka disunahkan imam mempersingkat, mempercepat sholatnya supaya selesai. Ya. Itulah tentang ketentuan sholat gerhana. Ya, yang mengatakan wajib ini, ya wajib, semuanya orang mesti sholat, didatang. Pendapat pertama ya, pendapat Abu Awana dan Abu Hanifah mengatakan ini wajib. Kewajiban sholat gerhana itu kalau diadakan mereka mesti datang. Karena Rasulullah memerintahkan supaya dilaksanakan sholat gerhana itu wajib. Yang pendapat wajib. Pendapat kedua mengatakan sunnah muakkadah, nggak mewajibkan, tapi yang mau ditekankan sunnah muakkadah. Ya kewajibannya ya seperti biasa orang yang sudah wajib sholat, ya pengertiannya seperti sholat wajib kita lah. Yang mau sholat wajib siapa saja. Nah kalau tidak melaksanakan berarti berdosa. Nah itu anggapan jumhur ulama mengatakan kewajiban sholat gerhana itu ditetapkan berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Tetapi yang lain mengatakan sunnah muakkadah saja. Jadi dua pendapat berbeda. Kalau yang mengatakan wajib, kita kalau ada di satu tempat kita nggak sholat maka berdosa kita. Yang mengatakan sudah muakkadah saja berarti nggak dosa. Nah, berarti memang sholat gerhana ini ada dua pendapat, yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah saja. Nah mana yang kita ambil? Tentunya keyakinan kita berdasarkan apa. Tetapi pendapat yang lain mengatakan jumhur, mengatakan tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Itu makna wajib terhadap sholat gerhana. Tentunya orang-orang yang sudah dewasa jadi wajib. Anak kecil nggak diwajibkan sholat kan? Nah memang terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau hukumnya wajib, apalagi diadakan di satu tempat, nah orang yang tahu
adanya sholat sholat gerhana, maka yang tidak datang maka jadi berdosa. Tapi yang mengatakan sunnah muakkadah saja tidak berdosa, karena sunnah. Nah, terhadap dua pendapat itulah. Nah, pendapat mana yang benar? Pendapat yang benar mana? Secara fikih Islam, sholat yang wajib kan cuma sholat 5 waktu. Semuanya selain 5 waktu itu sunnah muakkadah atau sunnah muqayyadah atau sunnah yang lain. Karena kewajiban hanya ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sholat 5 waktu itu. Nah, tetapi di dalam pendapat ahli fikih yang wajib banyak tambahannya. Seperti kemarin, sholat Id itu wajib bagi sebagian ulama. Sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu wajib. Nah, itu kewajibannya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang lain lagi berpendapat, silakan. Apa? Di masjid nggak ada yang melaksanakan. Nah, bukan apakah Masjid Istiqomah berusaha? Mungkin dia mengambil bukan nggak wajib. Nah, tapi orang yang misalnya saya nih, misal saya di rumah, saya menganggap misalnya wajib, ya wajib saya. Tetapi nggak ada yang menyelenggarakan. Saya bisa sholat berdua sama istri, sama anak-anak. Kalau saya nggak anggap wajib. Kalau saya menganggap sunat muakkadah, nggak sholat saya, karena di luar nggak ada. Nah, kalau terhadap kewajiban tidak diselenggarakan, berarti dosa dia. Tetapi kan ini ada dua pendapat, bukan ketetapan bulat dari syariat Islam, ya. Seperti sholat 5 waktu kan bulat itu, wajib. Yang orang nggak melaksanakan pasti berdosa. Nah, ada juga sholatnya wajib, tapi menyelenggarakan dengan berjamaah. Ada yang mengatakan berjamaahnya wajib atau sunnah muakkadah. Nah, orang yang tidak sholat berjamaah 5 waktu misalnya di rumah, itu orang bisa macam-macam. Yang mengatakan wajib, kamu berdosa kalau nggak berjamaah laki-laki. Tapi kalau dia mengatakan oh itu sunnah muakkadah, maka nggak jadi berdosa. Sama dengan sholat ini. Kalau orang tadi menganggap wajib sholat gerhana, ketika nggak ada yang selenggarakan, maka dia berdirikan sendiri atau berdua dengan keluarganya atau bertiga. Kalau menganggap saya nggak wajib, ya nggak laksanakan. Ketika di luar nggak ada yang melaksanakan. Kalau ada yang melaksanakan juga, saya nggak datang, nggak dosa, karena sunnah muakkadah anggapan saya gitu misalnya. Jadi tergantung apa anggapan kita. Nah, silakan dipelajari pendapat yang mewajibkannya. Apa pendapat mewajibkan? Apakah Rasulullah di zaman Rasulullah cuman sekali? Memang cuman sekali gerhana matahari Rasulullah. Kelihatan ya, Rasulullah mengatakan yang kelihatan. Rasulullah kan nggak mempelajari ilmu hisab. Nah, kami adalah kaum yang tidak mengerti hitung-hitungan, kata Rasulullah. Maka berkaitan dengan ini sama dengan menentukan hilal Ramadan atau hilal Syawal. Nggak pakai ilmu hisab, lihat, pakai ngelihat bulan.
maka terjadinya gerhana bukan pakai ilmu hisab, pakai lihat, oh lihat terjadi gerhana maka sholat. Rasulullah baru sekali laksanakan gerhana matahari, karena kata matahari lama. Pada zaman Rasulullah itu gerhana matahari total. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup, nanti kita sambung lagi. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.